Ya, kemarin kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, dan kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Tapi kemarin ada satu hal yang Ibu Heni lupa ceritakan pada saat Tuhan Yesus meninggal, pada saat Tuhan Yesus uh, siang, Tuhan Yesus meninggal pada waktu siang hari, tiba-tiba waktu itu gelap gulita. Padahal itu siang hari, tapi gelap gulita, langit itu tertutup awan mendung gelap waktu itu. Dan bukan hanya itu, terjadi gempa. Jadi tanah itu goyang-goyang, terjadi gempa. Nah, saat itu orang yang pada melihat ini pada ketakutan, terus mereka pada lari, ya, pada lari meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, itu menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa seperti kita, ya, tapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Makanya kepala pasukan yang melihat dan merasakannya waktu itu, dia mengakui, ternyata orang ini bukan orang biasa, ya. Ternyata dia ini adalah Allah. Nah, setelah Tuhan Yesus dikubur, kemarin kita juga sudah mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus akhirnya dimasukkan ke dalam kubur. Kuburnya siapa? Ya, kuburnya Bapak Yusuf dari Arimatea. Nah, kuburnya lalu ditutup dan kemudian dijaga oleh para prajurit. Nah, tahu nggak? Pagi-pagi itu Tuhan Yesus meninggal hari Jumat. Makanya disebut Jumat Agung. Nah, setelah Tuhan Yesus dikubur, hari Sabtu sepi, sunyi, makanya disebut Sabtu sunyi. Tapi ternyata pada hari Sabtu itu Tuhan Yesus berjuang, Tuhan Yesus memenangkan kematian, Tuhan Yesus mengalahkan iblis, dan Tuhan Yesus menang. Hingga hari Minggu, pagi-pagi sekali, ada murid Tuhan Yesus yang bernama Maria. Mereka, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus, waktu itu mereka mau pergi uh, berkunjung ke kubur Yesus. Mereka membawa minyak, ya. Nah, mau pergi ke kubur Yesus. Tapi saat mereka tiba di kubur Yesus, ternyata kubur itu telah kosong, ya. Kuburnya pun terbuka. Padahal kalau kita manusia mendorong itu pintunya, batunya yang besar itu susah sekali karena berat sekali. Tapi waktu Maria sudah tiba di kubur Yesus, ternyata kuburnya sudah terbuka. Dan di dalamnya Yesus itu sudah tidak ada. Kubur itu kosong. Tinggal kain yang menutupi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesusnya sudah nggak ada. Ya. Nah, waktu itu Maria sangat terkejut, ya. Maria terkejut, loh, kemana? Yesus hilang, Yesus hilang. Lalu kemudian tiba-tiba datang malaikat. Malaikat itu bertanya, siapa yang kamu cari? Ya, waktu itu terus Tuhan Yesus, malaikat itu bilang kalau Yesus yang Maria cari itu ternyata telah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit, hidup lagi. Bangkit itu hidup lagi. Kalau kita manusia udah mati, pasti kita nggak bisa hidup lagi, ya, kita tetap mati. Tapi Tuhan Yesus itu karena dia itu Tuhan, dia sudah meninggal dan sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Nah, dia lalu bangkit, hidup lagi. Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Waktu itu dia menampakkan diri pada dua orang muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka berdua sedang bercakap-cakap dan Tuhan Yesus ada di antara mereka. Tapi mereka nggak tahu kalau yang ada di antara mereka itu sebenarnya Tuhan Yesus, dikira orang asing. Mereka nggak sadar kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri terhadap murid-muridnya di sebuah rumah. Mereka tertutup pintunya, jendelanya tertutup, dan waktu itu murid-murid berkumpul di situ. Nah, Tuhan Yesus juga datang menampakkan diri pada murid-muridnya itu. Nah, waktu itu ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, gak percaya kalau Tuhan Yesus itu hidup lagi. Dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Saat Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah tanganku. Nah, di situ ada bekas paku, ya, ada lobang di tangannya Tuhan Yesus, ada lobang, ada bekas paku, di kakinya juga ada bekas paku.
bahkan di lambungnya juga ada lubang bekas tombak. Nah, baru saat itu Thomas percaya kalau itu benar-benar Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sudah hidup lagi, ya, sudah bangkit, sudah menang atas kematian, membuktikan kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah dimenangkan. Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus bukan manusia biasa yang mati dan kemudian sudah selesai, tapi Tuhan Yesus kemudian bangkit, menang atas kematian dan menyelamatkan kita. Ya. Tugas anak-anak hari ini yaitu anak-anak coba kembali menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, terutama pada murid-muridnya yang waktu itu ada Thomas yang dia tuh nggak percaya kalau belum melihat tanda paku di tangan Tuhan Yesus. Ya, kemudian kita membuat keranjang telur. Keranjang telur kita membuat dari nih. Ini piring kue tapi kita beli yang bermotif, yang ada motifnya gini, ya. Lalu kita gunting tengahnya. Nah, kita gunting tengahnya. Tuh. Nih, digunting. Kita lobang tengahnya. Ini bentuknya. Ya, setengah kita lobang. Setelah itu ada bekasnya, ada bekas guntingannya itu kita pakai buat jiplakan. Kita pakai buat jiplakan. Kalau kurang, anak-anak boleh tambah sendiri pakai kertas biasa. Nah, jiplakannya ini yang bekas sisa piring ini kita gambar, lihat, kita gambar seperti ini, lalu kita taruh di keranjang yang tadi kita buat. Nah, seperti ini hasilnya. Tuh, lucu kan? Ya, ini hasilnya. Tuh, kita tempel, terus belakangnya kita kasih solatip biar nggak lepas. Belakangnya kita kasih solatip. Jadi deh keranjang. Ya, jadi keranjang. Nih, kita kasih solatip belakangnya. Nah, jadi keranjang telur Paskah, ya. Kita merayakan hari Paskah. Jadi tugas anak-anak membuat keranjang Paskah, membuat keranjang telur Paskah. Setelah itu anak-anak latihan membaca. Latihan membacanya, teksnya sudah ada di kertas yang Ibu Heni kirim. Oke, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun kita hari Paskah kita nggak bisa kemana-mana, tapi tetap semangat, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.